akan bahas ya soal hat-trick Messi, soal Bryce Haaland, gimana tuh cara bacanya ya? Ya, Bryce Haaland, Bryce Mbappe. Dan juga pecah rekornya Mbappe juga. Habis ini langsung ngobrol bersama dengan Malik Wildan. Sudah hadir bersama dengan kita. Hello. Let's go. Welcome Balik lagi. back. Welcome back. Look Mas at you. Malik. With Wih, your- langsung lihat. Kenapa hari ini pakai Jerman? 7-1, kemenangan paling besar di Gol Piala terbanyak Dunia. ya Gol sejauh ini ya. Iya, Walaupun iya. si pemainnya udah terlampaui hari ini. Terlampaui apa setara sih? Yang Setara. pencetak golnya? Setara ya, Baru sama 16 gol ya. Sama 16 gol. Miroslav Klose. Was it an easy win for Jerman juga? Nggak Lawannya terlalu. Curaçao. Curaçao kan sama Indonesia kalah 2 kali. Makanya. Kecuali pelatihnya Curaçao masih Patrick Kluivert, mungkin Iya. nggak segitu. Bahkan kalau Indonesia nggak melakukan pergantian, nggak tahu deh yang di situ Curaçao. Nggak tahu ya. Iya lagi. Ya kan, never know ya. Never know. Never know. But anyway, setuju gak lo ketika gue bilang bahwa euforia Piala Dunia lumayan naik lagi ketika Messi hari ini nyetak hat-trick? Asli. Ya kan? Gua setuju banget itu. Tiba-tiba orang ngomongin Piala Dunia Bener, lagi kan. bener banget. Karena kayaknya udah beberapa hari, karena kan gini ya, Piala Dunia 2026 kan, ya we can agree anyway bahwa ini salah satu Piala Dunia paling problematik lah yang Jujur ya. pernah ada. Banyaklah dramanya. Bahkan dari setahun, maksudnya biasanya kan kita perhelatan Piala Dunia tuh, even kita nggak pernah lolos pun kita tuh ada di mana-mana gitu. Orang udah masang pamflet, apa bendera-bendera. Minimal kita hafal lah lagu soundtracknya. Waka-waka ya, pasti Iya mentok di kan, waka-waka. bener. Gue gak tahu Lah apa. yang tahun ini kan gue juga gak begitu familiar. Iya, gitu tapi nyanyi Shakira lagi. Iya sih. nyanyi Shakira. Ya menurut gue tadi itu, tapi dengan segala keadaan geopolitik yang ada, terus juga Amerika Serikat yang bahkan menjelang hari penyelenggaraan Piala Dunia masih melakukan beberapa register travel ban kan buat Exactly. para supporter gitu. Bahkan Iya. pagi tadi nih ya, ada kabar mantan pemain Arsenal Thomas Partey nggak bisa masuk Kanada. Karena visanya nggak diturunin sama pemerintah Kanada. Jadi timnya udah di sana, tapi si Thomas Partey doang yang nggak bisa masuk. Jadi otomatis Partey nggak akan bisa main buat pertandingan. Aneh banget. Yang Iran Lawan gimana? Yang katanya Kalau Iran pulang balik. habis. Kalau Iran pulang balik. Pulang balik. Pulang balik Oh, ke pulang Iran balik apa ke jadinya. Meksiko? Jadi Balik. ada temporary 24 hour visa kan. iya. Nah mereka cuma pakai itu. Kayak ini ya, kayak tiket Dufan gitu ya, Ya cuma ampun. sehari doang. Dufan 6 bulan loh. Lebih lama Dufan mohon maaf. Bener juga. Pak Infantino. Ada yang setahun bahkan. Ada yang annual. setahun ya. Bener. Lebih lama Dufan daripada visa. Salah satu yang gue juga cukup berseliweran adalah bahkan wasit juga katanya ada yang sempat Iya. telat juga dapat visanya. Bukan Atau telat, nggak dikasih. Wasit Yang dari- Somalia. Gue lupa namanya siapa. Jadi ya jadi gitu maksud gue tadi berangkat bahwa ini adalah satu ketakutan dari berdasarkan geopolitik tuan rumah yang kita tahu memang bahkan dalam 2 tahun terakhir dia cukup terlibat ya. Melakukan agresi di berbagai negara termasuk juga dengan Iran kan konfliknya begitu meningkat sebelum Piala Dunia yang akhirnya waktu itu bahkan sempat ada ide bahwa apakah Iran memainkan semua pertandingannya di luar Amerika. Which is kan ada 2 tuan rumah lain, Kanada sama Meksiko. Tapi ternyata permintaan tim nasional Iran dan pemerintah Iran ditolak. Akhirnya Federasi Iran diberikan kesempatan tetap untuk bermain di, kan pertandingan pertama di Texas apa kalau di Dallas di Dallas atau di New York gitu. Tapi mereka punya temporary visa aja. Artinya mereka pulang balik ke Meksiko dan itu capek banget pasti buat. Iya. Iyalah. Jadi kelemahan juga jadi tip buat para pemainnya Tapi jadinya draw, kan. itu gokil. Tapi draw. Tapi draw itu gila. Emang bangsa gokil sih Iran tuh bangsa ke Persia bro. Iya. Selain dari Iran yang tampil juga cukup memukau dengan bisa nahan imbang lawannya di pertandingan matchday pertama ini juga ada beberapa pertandingan lain sebenarnya. Ya. Sebelum kita masuk ke Argentina dan Prancis hari ini Yes. yang baru menang ya. Apa yang mungkin cukup surprising buat lo pribadi dari pertandingan sejauh ini? Dari opening sampai sekarang. Iya. Yang paling surprising tadi Thomas Partey nggak bisa masuk Kanada tuh menurut gue tuh. Oh enggak aneh. ini hasil ya. hasil pertandingan. Hasil ya. Spanyol? Spanyol ya. Cape Verde 0-0 lawan Spanyol terus siapa lagi ya? Oh ini Uruguay ditahan imbang Arab Saudi. Itu gue gergetan banget sih. Di Jakarta kita menang 2-0 loh lawan Arab Saudi. Di Saudi kita tahan imbang 0-0. Tapi Uruguay nggak bisa menang. Apa emang Uruguay lagi kurang aja? Uruguay memang Bielsa kan di generasi ini Cavani dan Suarez kan udah nggak ada. Iya. Artinya lini depannya Uruguay juga lagi nyari lah gitu. Mereka ngandelin Valverde di tengah kan nggak akan bisa setajam itu gitu buat cetak gol. Itu menurut gue salah satu hasil surprising juga. Oh Korea Republic menang lawan Ceko Oh, iya, itu menunjukkan semangat juang Asia ya. Dan di matchday pertama ini nggak ada tim Asia yang kalah.
Iya ya. Korea Selatan menang 2-1 lawan Ceko, Jepang draw lawan Belanda, Iran draw lawan Selandia Baru, Saudi draw sama Irak doang kalah. Irak kalah, Iya, iya. jadi dari Bukan 7 tim, 6 kalah, 1 kalah. Gitu. Kalau ada Indonesia tuh nambah tuh satu yang gak kalah tuh. Wish, Nahan imbang Spanyol ya. Kata gua sih benar. Possible. Iya, Very itu tuh tadi kalau menurut gua itu salah satu Maroko juga nih lawan Brazil ya? Wah ya, Maroko draw lawan Brazil gitu. Tapi yang paling Kuat juga surprisingly berarti sih Maroko ya. kuat kan dia semifinalis 4 tahun lalu. Afrika ya. Jadi sebetulnya secara grafik prestasi Maroko lebih tinggi daripada Brazil di beberapa edisi Piala Dunia. Brazil terakhir juara 2002. Iya, It's zaman been a long Ronaldo time. masih. Ronaldo kuncung. Tapi hari ini Argentina itu tadi balik lagi bahwa hat-trick Messi bikin orang-orang jadinya melek lagi sama Piala Dunia. Ya. Apakah ini Got adalah this. sesuatu yang terprediksi Messi bakal bisa dulang banyak gol lawan Aljazair? Kalau dari gua, Iya. iya. Grupnya gampang-gampang. Iya sih. Aljazair. Habis ini Yordania lagi ya? Jordania kita bantai 4-0 loh di level 23 Gitu di tangannya Sintayong waktu 2024. Terus lawan Austria yang udah nggak pernah lolos Piala Dunia dari 98, artinya udah 28 tahun. Jadi satu debutan, satu nggak lolos 28 tahun dan satu tim yang nggak lolos dari 2014. Artinya 3 tim ini bukan lawan yang sepadan buat juara bertahan dengan pemain kayak Messi. Juara bertahan. Jadi loh ya. terprediksi buat gua. Nggak Bahkan heran. it could be higher ya harusnya. Kalau ya. nggak diganti. Kan Oh, dia diganti Messi-nya, babak iya, kedua. benar, Iya benar, bisa 4 dan pecah itu rekor golnya Klose. Iya. Ditahan dulu kali ya. Save the best for the last gitu. Janganlah. Tapi itu jadi somehow jadi pemacu juga kayaknya buat Bang Dodo yang hari ini akan bertanding ya. Bener, nanti Bang malam ya. Dodo. Lawan Kongo ya. Lawan Kongo. Republik Demokratik Kongo. Republik Karena ada Demokratik Kongo yang Kongo. satunya. Betul. Itu juga pertandingan yang berpotensi akan pesta gol tuh kayaknya. Iya nggak? Gua gini. Kongo memang debutan, Hmm. tapi Kongo itu pemainnya isinya adalah diaspora Inggris. Pemain-pemain yang banyak naturalisasi. Bukan gue nggak tahu di Kongo gimana aturannya ya. Oke. Kan kita bukan WNK nih, bukan Negara warga negara Kongo. WNK. Gua nggak tahu aturan yang dipakai di Kongo itu apakah memperboleh kayak kita gitu pakai naturalisasi dulu atau mungkin boleh double paspor ya kan. Jadi ada pemain-pemain kayak Wan Bisaka pasti lu tahu kan. Oke. Bek kanan MU Oh iya, dulu, benar. terus Arthur Masuaku, Cancel Mbemba, Ivone Wissa, Cedric Bakambu itu pemain-pemain yang dulunya pingin nunggu panggilan antara Inggris atau Prancis. Tapi nggak dapat. Pada akhirnya memilih RDK. Akhirnya dia milih RDK buat apa namanya jadi warga negaranya gitu. Jadi menurut gua nggak akan menang mudah anyway. Menang bisa tapi pasti akan susah. Dia menang jalur apa ya waktu itu dari Kongo. Afrika? Kongo playoff yang playoff ronde 4. Yang Oke. kalau yang ronde 5 yang kalau Indonesia kemarin bisa menang lawan Saudi atau Irak, kita Iya. main di situ Iya. gitu. Artinya cukup susah payah juga sebenarnya mereka juga lewatnya. Betul, karena kan ada plus kan. Jadi kan sekarang kan ada dulu Piala Dunia tuh 32, sekarang 48. Jadi setiap konfederasi nambah Iya, gitu. iya. Gitu. Jadi dia juga bagian negara yang dapat tambahan. Jadi nggak bakal pesta gol nih menurut lo? Kalau gue pribadi gini, secara debutan mungkin Kongo pasti akan gagap mainnya. Pasti itu kan negara yang gini, main di Piala Dunia tuh nggak gampang lah. Nggak semua negara bisa. Tapi berkaca dari Cape Verde, ya it Iya could lagi. happen anyway gitu. Iya Apalagi lagi. Cape Verde yang lebih antah berantah aja bisa nahan Spanyol. Apalagi ini yang punya susunan pemain yang bagus gitu. Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Cancel Mbemba, Ivone Wissa itu kan top playernya Premier League dan Liga Spanyol gitu. Iya sih. Mereka nggak cadangan ya, mereka tuh main gitu. Iya. Wan Bissaka sih dulu meskipun gue fans MU dan dia bisanya lari doang ya. Tapi gue tetap suka gitu sama Wan Bissaka. Bahkan Dalot dan Wan Bissaka gue choose Wan Bissaka sih. Iya ya, Kongo banyak ternyata pemain-pemain berkualitasnya ya. Banyak banget. Walaupun secara tim harus bisa beda lagi tuh ininya, Ya, kalkulasinya. karena gitu. kekuatan individu dan kebersamaan kolektif dua hal yang berbeda kalau main bola kan. Betul. Iya sih, betul. Apa yang mungkin bisa digambarkan ke prediksi pertandingannya akan seperti apa kalau bukan pesta gol berarti? Akan tricky banget buat Portugal kalau mereka tetap membuat gini.
semua fans pasti pingin banget Ronaldo ngeraih piala tahun ini. Itu hampir ada di mana-mana. Dan banter-banteran paling ngeri selain sepak bola Indonesia itu adalah Ronaldo versus Messi selama mereka masih bermain. Iya. Itu gila tuh, ngeri banget itu. Artinya banyak banget fans yang pingin lihat Ronaldo nih sama lah, sama kayak Lionel Messi gitu. Tapi kalau kita lihat dari komposisi terakhir di 2022, ketika Ronaldo bermain, Portugal tuh susah menangnya. Tapi ketika Portugal mencadangkan Ronaldo di 4 tahun lalu, menangnya tuh gede banget loh. Yang Gonçalo Ramosnya hat-trick, gue lupa lawannya mana, Swiss kalau nggak salah. Artinya bisa jadi Ronaldo ini secara impact di dalam kesatuan tim, dia memang berfungsi sebagai pembakar semangat. Tapi dalam sistem permainannya si Roberto Martinez, dengan umur 40 tahun, ya lu bisa taker sendiri gitu. Apalagi ini kan Piala Dunia dengan cuaca paling panas. Karena hampir di semua pertandingannya pakai hydration break kan. Gitu, Amerika kan di bulan Juni. Even Juli. dibanding sama Qatar. Qatar kemarin. Qatar kan sengaja ditaruh di winter. Oh iya Desember. betul sih, iya benar, beda Gitu. timing. Jadi menurut gua kenapa gue bilang ketat karena tinggal bagaimana Roberto Martinez apakah bisa menurunkan egonya Ronaldo sebagai superstar yang ingin mengincar gelar bersama tim nasional atau tetap ingin menjaga kolektivitas tim Portugal gitu. Karena lini tengahnya Portugal, gue harus akuin lini tengah paling mewah di tim nasional antara tim dunia yang saat lain. ini. Betul. Define mewah, maksudnya mewah itu gimana? Pemain-pemainnya top kelas semua. Oke. João Neves, Vitinha, itu tuh kan mereka ngeraih PSG Champions League. Kemarin. Terus Bruno Fernandes, MU ya kan banyak banget João Neves, terus juga mereka berbagai era digabungkan gitu, maksudnya berbagai era umur ya, umurnya dari senior, junior gitu. Artinya ini tim dengan kekuatan yang luar biasa. Sepakat sih. Interesting. Mereka juga kalau dalam daftar bursa unggulan Portugal tuh berapa ya? Gue lupa, tapi kalau yang Satu menurut Argentina kan? tapi kalau yang menurut ekonomis ekonomis Jerman kan Belanda juaranya. Oh gitu. Wow. Si siapa ya? Lupa Nah, Gue percaya- amin sih. Percaya mana? Ekonomis Belanda atau itu The Simpsons balik lagi nih kita. Gua ekonomis Belanda deh. Ekonomis. Ya, tapi ekonomis Belanda anyway ya. Iya. Sama Belanda tuh dia pilihnya. Tapi juga menurut gua ini momen Piala Dunia kali ini juga momen yang sangat besar peluangnya buat pemain-pemain kayak Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappe buat ngedulang gol karena dengan tim yang sebanyak itu, tim-timnya juga tim-tim antah berantai yang dihadapi dan peluang mereka buat cetak gol itu lebih besar. Cetak gol dalam jumlah mereka secara individu itu gue iyain. Karena sekarang aja 16 golnya Miroslav Klose udah disamain sama Messi cuma lewat satu pertandingan. Tapi kalau kita berkaca rekor yang didapatkan sama Klose itu didapatkan cuma melewat 4 Piala Dunia. 2002, 2006, 2010 dan 2014. Artinya Kalau rata-rata lebih gedean Klose secara rata-rata Klose saat itu lebih besar. Ya. Apalagi Klose sempat jadi top skor di 2002 atau 2006 gitu gue lupa. 2006 deh. Iya, kalau nggak salah 2006 ya. Nah, 2002 Ronaldo soalnya, ya nggak sih? 2002 itu iya Ronaldo Kuncung. R9. Nah, ketika Messi sekarang bisa menyamakan gol, kan dalam 2 edisi terakhir Messi atau 3 edisi terakhir lah dari 2014, 18 sampai 22 Messi itu benar-benar jadi GOAT-nya Argentina kan. Dia bisa dibilang nge-carry Argentina habis-habisan gitu meskipun ditopang Di Maria. Itu kan sekarang juga udah gak ada Di Maria, artinya Messi jadi benar-benar sosok senior. Dengan jumlah gol yang udah dicetak Kylian Mbappe 12, kalau gak salah 12 atau 14 13 ya. 14 ya. Dia sekitar tambah 14. brace Oh iya jadi tambah 2 ya, 14 jadi 14 gitu. Parameter rekor yang Klose dapatkan dalam edisi 4 Piala Dunia, kalau kita apple to apple-in dengan sekarang 48 tim, jadi nggak adil. Betul. Gitu, karena jumlah pertandingan yang akan dimainkan sama Messi sama Mbappe di tahun ini itu akan lebih besar, apalagi gue nggak tahu ya Messi punya ambisi sebesar Ronaldo, apakah dia masih ingin main di 2030? Karena Kylian Mbappe ini sampai 2034 pun dia masih akan bisa main. Umurnya Atau masih jangan-jangan muda. Ronaldo juga akan ikut hal serupa gitu kayak, oh it's a never ending story. Belum selesai Tapi soalnya. akhirnya ada yang ngomongin itu. Maksudnya gue selama ini berpikir bahwa kayak nggak adil kalau diperbandingkannya dengan jumlah cetak gol karena Klose mencapai itu semua dalam waktu yang singkat dan ya beda era juga gitu. Dalam waktu yang singkat, dalam berbeda era, dan kalau gue nggak, jadi bias ya. Jerman itu selalu mendapatkan lawan-lawan yang susah dalam beberapa edisi Piala Dunia.
Di 2006 misalnya, mereka harus ngalahin Argentina lewat adu penalti meskipun kalah sama Itali lewat perpanjangan waktu. Iya. Di 2002 kita ngebantai Jerman, itu ngebantai Arab Saudi, terus juga bisa menang lawan beberapa negara, tapi di final kalah sama Brazil. Dan generasi itu dipupuk terus sama Jerman sampai akhirnya jadi juara di 2014. Karena di 2010 Jerman kan banyak orang nanya, ini pemainnya nggak ada yang terkenal. Ozil kan lu nggak dikenal, Khedira dulu nggak dikenal, Boateng dulu nggak dikenal gitu. Iya ya, itu Thomas waktu itu Muller belum ya? Belum, Thomas Muller usianya masih 19 atau 20 tahun gitu. Jadi yang orang kenal dulu cuma Michael Ballack doang. Masih wonderkid, bahkan wonderkid pun mereka nggak Ozilnya di-recognize ya. iya betul. Ozilnya bahkan rambutnya masih belah tengah tuh dulu. Wonderkid itu Nathan Shelley. Iya. Jadi menurut gua apa yang didapatkan oleh Klose lewat 4 Piala Dunia dengan jumlah pertandingan yang pasti itu nggak bisa di-compare sama 2 Piala Dunia mendatang yang kabarnya ya ini belum ada ketuk palu resmi dari Infantino sih, dari FIFA, bahwa 2030 kan rencananya 64. Bakal lebih banyak lagi. Artinya lebih banyak lagi. Capek banget. Menurut gua sekarang aja udah 1,5 bulan ya. Iya. 4 minggu 7 hari kalau nggak salah. Artinya nggak bisa di-compare secara itu, dan lawan yang dihadapi sama Argentina sampai 32 besar itu pasti akan lebih mudah. Bahkan gini, ada anekdot gini. Tim 48 yang lolos 32 besar. Artinya akan ada 8 tim peringkat ketiga terbaik untuk melengkapi 32. Yang gugur tuh lebih dikit daripada yang lolos. Jadi itu kesannya tuh kalau misalnya di sekolah tuh juara harapan sampai harapan 16 gitu ya. Iya, betul. Harapannya Kayak banyak, bener. Harapannya tuh banyak. Artinya bener banget. juara 1 2 3, Asli. harapan 1 2 3 ini harapannya apa? Demi pertandingan yang lebih banyak ke Iya. yang UUD itu ya. Anyway, kita bahas lagi soal, kita bahas dikit Prancis deh yang lawan Senegal berhasil menang 3-1. 31 ya. Gimana itu easy win? Senegal surprisingly bisa dikalahkan dengan cukup meyakinkan sama Prancis. Ya, gua bilang bahwa ini juga bentuk kengirian gue sebagai orang yang suka sama tim nasional Jerman, bahwa Perancis itu sukses memupuk generasi ketika mereka ada di zaman kejayaan. Jadi ketika mereka jadi runner up Euro 2016 yang kebobolan sama Eder, itu tim nasional Perancis benar-benar berbenah bahwa ternyata kita nggak bisa rely sama satu generasi kayak Martial, kayak Lukadin, yang akhirnya membuat mereka berbenah di 2018. Butuh waktu 2 tahun mereka menemukan generasi-generasi yang akhirnya bisa jadi tulang punggung tim nasional. Benjamin Pavard misalnya, terus juga ada Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Blaise Matuidi. Jadi mereka gabungin pemain senior kayak Olivier Giroud, Hugo Lloris gitu kan, Raphael Varane. Dan itu jadi komit. Tapi ketika mereka jadi juara dunia, mereka nggak tinggal diam. Mereka memupuk tim nasional juniornya mereka sampai akhirnya puncaknya di Euro 2024 di Jerman. Itu Prancis bisa menggunakan skuad yang dibagi 2 ketika mereka juga di beberapa minggu yang bersamaan jadi tuan rumah Olimpiade. Olimpiade 2024. Di situ di Olimpiade mereka menggunakan Olise, Mateta, terus juga Ryan Cherki yang Dan jadi menang ya Indonesia. waktu itu ya? Yang menang Spanyol, medali emasnya Spanyol. Tapi dia runner up, dia medali perak. Tapi 3 nama itu kan akhirnya jadi tulang punggung tim nasional Prancis sekarang. Itu yang membuat gue salut banget sama Prancis. Federasi Sepak Bola Prancis yang akhirnya bisa memupuk skuad itu tanpa mereka berleha-leha ketika menjuari. Makanya ketika mereka bisa menang lawan Senegal 3-1, ya ini buah konsistensi mereka dalam beberapa edisi terakhir. Menarik. Sementara ada timnas yang belum juara juga tapi berleha-lehanya duluan ya. Iya. Nah kalau itu memupuk ini mempupuk Kak. Iya, benar. Leha-leha. Emang leha-leha. Anyway, Next. next question. Ini balik lagi ke bagaimana rivalitas Messi dan Ronaldo Yes. kemungkinan akan menggendong Piala Dunia tahun ini gitu. Tapi emang cuman Cristiano Ronaldo kah yang jadi satu-satunya yang bisa mengimbangi Messi lah? Or maybe. Di jumlah gol. Di jumlah gol justru saingannya Mbappe menurut gua. Oh, oke. Masih muda ya. Satu masih muda, terus secara kualitas tim nasional Prancis juga salah satu yang paling difavoritkan. Bayangin sejak Brazil melakukannya di 94, 98 dan 2002, itu negara sepak bola modern yang kembali melakukannya tuh Prancisnya Deschamps. Brazil melakukan dengan pelatih yang ganti kalau nggak salah. Di 94 tuh Carlos Alberto Parreira, 98 gue nggak tahu siapa, 2002 tuh gue juga lupa siapa. Bisa hafal ya?
Iya, itu ada di Iya, iya. meta. Iya. Karena Pakai gue chip di sini. gue segitunya kalau sama World Cup tuh. Siap-siap, bro. Jadi 3 tahun terakhir tuh 94 2002 94 98 2002 Brazil kan bahkan juaranya 2 kali. Artinya tuh 3 hat-trick final yang diraih sama Brazil dan memang belum ada negara lain yang mengalahkan itu. Di sepak bola modern baru Prancis menurut gue yang melakukannya. 2018, 2022. Bahkan kalau Randal Kolomoani waktu itu Iya. nggak ditepis sama Martinez, bisa jadi back to back Prancis Iya, juara iya, dunia. juara gitu. dunia. Jadi menurut gue ini bukan satu hal yang mengejutkan karena tadi balik lagi ke statement gue bahwa negara ini udah berhasil membangun sistem sepak bola di generasi mudanya. Meskipun pakai banyak pemain heritage ya, pemain keturunan kan. Bahkan ada jokes bahwa Prancis tuh kayak binatang yang hybrid gitu loh. Jadi binatang hidungnya belalai, badannya bunglon kuda. ya, bunglon. Karena hampir dari semua skuad Prancis yang orang Prancis paling cuma beberapa orang. Iya. Gitu artinya. Anomali. Tapi itu juga bagian dari tekadnya FFF buat membangun tim nasionalnya. So besar banget kemungkinannya Prancis tetap akan jadi tim yang favorit sih di tahun ini. Iya ya, top 3 dari seorang Malik Asli. Wildan. Prancis, top 3 nih. Iya. Berarti dari yang 3 dulu ya, yang Iya, ini. boleh. 3, ini subjektif, gue pengen Jerman ada di 4 besar. Masa udah pakai Empat. baju Tapi Jerman 4 besar ya. Tetap aja 4 besar. Kalau bisa Semifinal ya. bisa juara, wah gua gila banget sih. Tembok Berlin akan kita rubuhkan kembali. Peringkat Udah 3, rubuh ya? peringkat 3 gue pengen, oke 4 dari 4 deh. 4 Jerman, 3 Spanyol, Hmm. 2 Portugal, Oke. 1 Prancis. Oh Prancis. 1 Prancis. Mungkin akan. Gua tetap dengan bagaimana Prancis bisa mengoutplay Senegal, itu negara gila banget. Prancis ya. sudah berapa kali juara ya? Hah? Iya. Argentina Nggak nggak ada ada sih menurut gue. Karena Argentina, Negara Portugal. gini, Argentina tuh kayak udah selesai di 2022. Tekad mereka buat dapetin itu, mungkin dia akan ngebina lagi generasi barunya ketika mereka udah lepas dari bayang-bayang Lionel Messi. Sekarang siapa pemain yang bisa sesubur dia? Martinez, Alvarez, belum. Maksudnya belum ada di level ketika Messi, orang Argentina mendewakan Messi gitu. Ter-outshine gitu jadinya Exactly, gitu ter-outshine. ya. Karena Prancis ketika Kylian Mbappe lahir, orang seolah-olah lupa bahwa dulu ada Thierry Henry. Orang seolah-olah dulu lupa bahwa ada orang namanya Zinedine Zidane. Orang ingetnya si diktator Kylian Mbappe ini loh. Gitu. Ya, mereka bergantian lah. diktator. Iya, betul. Bergantian lah. Stage-nya udah kayak this is your moment Exactly. gitu. Bahkan ketika Mbappe udah misal ya, Mbappe dilupakan, mereka udah siap dengan Olise. Mereka udah siap dengan Mateta. Di lini tengah misalnya kita udah siap-siap melupakan Kante. Prancis udah siap dengan Tchouaméni. Udah siap dengan Kamavinga yang gak dipanggil bahkan. Gila banget Tapi ini kenapa negara. Mbappe selalu sial di klub? Genius. Ya berantem sendiri. Udah itu aja jawabannya. Gak ada lagi. Dia padahal idolanya adalah Ronaldo yang kontradiktif justru sama apa yang dia lakukan di klub gitu. Iya. Kayak anomali sendiri ya ketika dia di klub ya. Iya berantem sendiri soalnya. Dan dia ngerasa bintang sih menurut gua. Ada It perasaan is, star syndrome, yes. jujur. Itu bahaya sebenarnya bagi pemain besar ya. Iya. Ngomongin Mbappe juga cukup ini ya bersinar lah di timnasnya, tapi sebetulnya di Real Madrid kayaknya nggak sebersinar ini, walaupun I mean he's good. Dia masuk musim kedua ya kalau nggak salah ya. Musim kedua bersama Real Madrid. Proses adaptasinya tidak semudah yang kita lihat. Karena tekadnya Florentino Perez bikin Galacticos yang sekarang, itu menurut gua agak beda sama ketika Perez membuat Galacticos jilid 2-nya di tahun 2009. Itu 17 tahun yang lalu ya, artinya hampir 17 tahun yang lalu tuh di 2009 ketika dia ngumpulin Kakak, Ronaldo, Benzema, Xabi Alonso, Arbeloa ke dalam satu tim. Itu kan ada 2 pemain ex Ballon d'Or yang digabungkan jadi satu, ada Kakak sama Cristiano Ronaldo. Terus di 2014 dia tambahin lagi dengan Gareth Bale gitu. Kalau di tahun 2000 mau kita tarik lagi, dulu dia gabungin Ronaldo R9, Steve McManaman, Michael Owen, kayak gitu kan, Raul Gonzalez sama pemain lokalnya. Tapi di yang jilid ketiga ini menurut gua agak sedikit serampangan untuk memilih pelatih gitu. Dia tahu dia ngumpulin pemain-pemain berlabel bintang kayak Jude, Kylian, terus Vinicius, pemain-pemain yang menurut gua sekarang ada di tier pertamanya sepak bola dunia. Tapi dilatih sama pelatih muda yang sebetulnya potensial kayak Xabi. Cuma pelatih muda ini kan kecenderungannya nggak didengar sama pemain-pemain bintang.
Gitu. Nggak semua pelatih muda ini punya fight power. Bahkan Arteta aja butuh 6 tahun di Arsenal buat akhirnya bisa jadi juara di Premier League gitu. Ya itulah yang akhirnya membuat Perez gimana caranya nih gua hentiin dulu kisruh berantem satu pemain itu. Lukanya Valverde masih ada loh yang dia tonjok-tonjokan sama Tchouaméni itu. Artinya separah itu Real Madrid dan itu menurut gue yang nggak bisa nggak terselesaikan. Gitu. Ya masalah klasik klub penuh bintang ya. Yes. Gitu ya. Pelatihnya karena beda hal ketika di 2014 bahkan gini kalau ditarik 2009 pun pelatihnya kan ganti dia ngumpulin bintang tapi pelatihnya Manuel Pellegrini salah akhirnya setahun setelahnya dievaluasi baru datengin Mourinho. Jadi Mourinho ini 2 kali nanganin hal yang serupa. Kayak dokter deh. Kayak si Ted Lasso berusaha untuk menenangkan si satu pemain yang terlalu bersinar itu Jamie Tartt. Iya. Ya itu dia. Satu pertandingan juga yang tidak kalah menarik malam ini Inggris versus Kroasia, 2 tim Eropa yang juga sebenarnya punya track record yang cukup baik gitu di Piala Dunia. Kroasia walaupun sekarang dengan pemain-pemain baru tapi ya Modric masih gak sih? Masih kan? Masih. Gimana nanti kira-kira pertandingan akan berjalan? Inggris tuh akan tergabung di grup yang menurut gue juga cukup berat ya. Di sana ada Kroasia, ada Ghana, ada Panama. Iya. Mungkin Inggris probabilitas menang paling besarnya anyway ya lawan Panama yang mereka juga pernah bantai 6-1 kan di 2018. Pertandingan terakhir lah gitu ya. Ya artinya Inggris harus benar-benar menang di 2 pertandingan awal dan Kroasia feeling gue kalau mereka lawan Inggris pasti dia akan main aman. Karena tadi yang udah dibilang kan bahwa ini adalah generasi barunya Kroasia gitu. Nggak sama dengan apa yang mereka punya di 2018 yang sempat ngejutin dunia sampai final. Artinya Inggris dengan polemik berangkat ke Amerika pun ini kan juga udah mengundang kontroversi. Nggak ada Phil Foden, nggak ada Harry Maguire, nggak ada Cole Palmer, bahkan menurut gua nggak ada pemain-pemain yang bisa sustain gitu bersama tim nasional Inggris. Artinya ini juga adalah bagian dari, gue gak tahu ya apakah itu rencananya Tuchel untuk menghancurkan Inggris dari dalam. Sebagai orang Jerman yang pasti punya rivalitas sama Inggris. Ada banget lagi. Betul, karena itu terjadi juga ketika Ancelotti nanganin Brazil. I see. Menurut gue ini paradigma sepak bola dunia yang unik ya. Brazil dilatih sama pelatih Italia yang mana gelar juara dunianya 4-5. Inggris dilatih sama Jerman yang secara rivalitas itu juga gila banget. Jadi ini tugas berat bagi Tuchel untuk bisa mengkondem emosi dan rage publik sepak bola Inggris. Imbang kayaknya tapi ya. Menurut gue bisa imbang. Imbang sih. Gitu. Satu sama. Iya. Ya boleh kalau kamu mau prediksi berarti satu sama. Tapi ya pertandingan sejauh ini ya masih ketaker semua, belum ada yang benar-benar kayak surprise gitu yang jadi bintang juga masih itu lagi juga ya. Messi, Mbappe, Haaland. Ya paling kipernya Cape Verde ya. Kipernya Cape Verde. Cape Verde tuh negara di ujung Afrika. Kayak apa sih dia di sepak bola? Ada satu pemain yang gue kenal, Juran Fernandes. Dia mainnya di PSM Makassar. Oh iya, dia main di Piala Dunia? Nggak dipanggil. Oh nggak dipanggil. Tadinya dia di kualifikasi sempat main. Kira gitu. Karena ada 2 pemain di Piala Dunia tahun ini yang sempat bersinggungan sama sepak bola Indonesia. Gervane Castanier di Curaçao, itu musim lalu main di Persib Bandung pas jadi juara sama Boyan Hodak. Dan musim ini main di Persis Solo. Tapi di pertengahan musim dia pindah ke Trengganu. Dan Malaysia. dipanggil sama timnas. Dipanggil sama Curaçao. Sama satu lagi, idola para bobotoh, Franz Putros. Itu masih main di Persib Bandung. Masih main di Persib Bandung. Oh, ada pemain Liga 1 main di Piala Dunia, coy. Franz Putros main Irak. Ada Indonesia, coy. Tahun depan Justin Hubner main di Piala Dunia. Amin, 4 tahun lagi, amin banget. Amin. Ya Allah, kenceng. Anyway, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Malik Wildan. It's been fun.